ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sahabat subuh yang muliakan, beliau Ustaz Muslim karena ada udzur beliau lebih diadakan umrah kembali boten wonten napa rotan agar pun jadi saged-saged kawula akan mengisi kekosongan kita lajengaken inggih menika kalembin bab surah Yasin ingkang pun sarahaken nggih menika Syekh Muhammad nggih menika Al Utsaimin. Monggo kita awali panggihan ing injang menika kanthi waosan surat Al-Ikhlas Falaq Nas kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lajengaken surah Yasin mulai saking surah ayat keempat. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nggih kalomben sampun kita aturaken menika bab surah Yasin ayat yang keempat. Ala siratim mustaqim, itu ala di atas atau berada, sirat yaitu jalan, yaitu al-mustaqim, jalan yang lurus. Pramila berdasarkan ayat menika sesungguhnya kami benar-benar termasuk rasul yang berada mengajarkan kepada jalan yang lurus. Di Al-Quran
mengajarkan kita supaya kita itu dalam mengarungi hidup kita ini berpedoman dengan Al-Quran, supaya jalan kita ini adalah lurus, itu mustaqim, yang menegaskan tuh lempeng, luas, dapat dilintasi, yaitu dengan banyak rombongan. Dan di antara mustaqim, sirat itu jalan yang kalau dilewati itu yaitu boten kesulitan. Maka semoga kita nanti ketika melewati jembatan sirat, ketika akan menuju surganipun Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat melintasi dengan baik, dengan lancar. Karena di antara seseorang nanti ketika melewati jembatan sirat, ada yang melewati dengan jatuh bangun, ada yang melewati dengan merangkak, ada yang begitu cepat kilat. Maka semoga kita minimal seandainya mboten cepat kilat langsung wes mlebu surga, surganipun Allah, minimal melaku atau melewati dengan lancar, selamat, itu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda kata al-mustaqim sampun kita aturaken nggih menika jalan yang lempeng, jalan yang luas, yang dapat dilintasi banyak rombongan, jalanipun rata, tidak naik dan tidak turun, yaitu karena merupakan jalan yang lempeng dan dapat mencakup seluruh umat sejak beliau diutus hingga datangnya hari kiamat. Itu maksud diantara Shiratal Mustaqim menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita bayangkan kalau melewati jalan-jalannya lurus, luas, lempeng, kayak jalan Thorik Mekah gitu. Thorik Mekah niku jembar banget gitu. Jalane kaya jalan tol wis rasah bayar. Ini dhewe iki tole ya kadang ana gundukane, ana enggak tuh kelok-kelok, ora jembar banget, bayari rada larang nggih. Tapi nek Thorik Mekah dolane jembar banget, alus, lurus, ora bayar. Ini semoga nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati jalan yang mustaqim, yang lurus tersebut. Sebagaimana jalan yang luas tidak terasa sempit, maka hukum-hukum yang terkandung di dalam syariat Islam menika juga tidak akan terasa sempit. Maka hukum yang diatur dalam Islam menika tentu kemawon sangat sesuai dengan realita kehidupan kita. Semua masalah yang muncul sejak masa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat menika pasti nggadahi solusi dari ajaran beliau jika masalah itu berkaitan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga kita aturaken syariat Al-Quran dan sunnah menika syariat ingkang sampun sempurna, tidak membetahaken, boten betahaken pembenahan utawi napa di amandemen napa istilahnya hukum niku. Perubahan niku napa bahasanipun?
Tidak mengalami diubah-ubah, diutek-utek. Wah iki ra sesuai. Gandeng iki marake ngrugikan awake dhewe ganti wae. Nah, meni sangko sing masa jabat kuwi beruntung dan lainnya ganti. Maka tidak demikian. Al-Quran syariat yang sempurna, maka beruntung kula panjenengan sedaya jazakallah Mas masuk agami Islam, agama ingkang gadah hukum ingkang sampun paten, mboten dipun ubah-ubah, lempeng, sehingga manusia mboten mungkin merasa sempit pada bagian manapun yang dia jalani hingga hari kiamat. Maka kita gadai syariat Islam niku nek dipun ginakaken estu maka akan sesuai sepanjang zaman. Wonten hukum napa kemawon, hukum jual beli. Nek kepingin jual belinya itu barokah, untung hendaknya pelajari kitab Al-Buyu, kitab jual beli. Jangan jual beli yang malah ketoke untung akeh secara duniawi neng akhirat rugi. Bagaimana hukum syariat tentang jual beli yang dia itu ketoke neng dunia itu untung akeh neng akhirat rugi? Dialah ketika jual beli dusta atau curang. Misalnya jualan buah. Ini buahnya bagus sekali. Ternyata di dalamnya ono sing cacat. Namanya ngapusi. Untungnya kita oke. Maka keuntungan yang didapat dari kedustaan, keuntungan yang didapat mboten jujur, maka keuntungannya semuanya haram, tidak berkah. Ini kalau mengacu syariat. Maka wong Islam niku nek dagang menika jujur. Nek berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, boten wani-wani mendustai, mendolimi saudaranya sendiri. Allah menika boten dolim. Allah menika punya sifat bijaksana dan sangat adil. Manakala seseorang menika berbuat baik, maka akan dibalas bahkan 10 kali lipat ganjaranipun. Namun ketika berbuat jahat, dia akan dibalas dengan setimpal kejahatannya. Maka Allah pesan dumateng kula panjenengan dalam hadis qudsinya, janganlah kalian berbuat zalim. Zalim masalah apa ketika sama manusia? Yaitu masalah 3 hal. Apa yang pertama? Berkaitan dengan darah. Maka kita tidak boleh sesama muslim, mukmin itu zalim berkaitan dengan darah. Misalnya dengan memukul, misalnya dengan menendang, jiwit, atau mencuri haknya, atau mendustai jual beli, itu termasuk zalim. Jika dilarang. Bahkan sampai seseorang yang wafat pun kita tidak boleh mendolimi, meskipun biyen ning donya sing ketika hidup itu jengkelke, nek wafat terus lengu pokoro sak geleme dhewe, biyen gandeng ngeyel tekuk weben. Nah, maka tidak boleh demikian. Karena apa? Jenazah itu juga terjaga kehormatannya. Begitu juga kita tidak boleh zalim, misalnya ngerubah sertifikat. Hukum Islam medeni nek dianggut anut luar biasa. Utawi nek zaman biyen geser patok. Gandeng ketutupan suket, wong-wong ora tau ndene ben digeser nek ya ora ngerti. Patoke napa digeser. Maka Allah Maha tahu, Nabi ngendikaken barang siapa yang
geser demikian berani dengan main-main tanah, akan dikalungkan beban membawa 7 bumi. Ya, berat banget niku. Maka kita ndak boleh zalim. Ya nek ning daerah Wonosari ya ora apa-apa, ning gunung ning jurang-jurang geseran ra apa-apa, semeter rong meter ra apa-apa. Ning nek ning jalan Palagan geser sesemeter pinten sak meter sing ten Palagan. Regane pinten sak niki ten Palagan? 10 juta lah mboten. 20 juta. Digeser titik mesti sing duwe ayo protes. Tapi kalau daerah dermaga ini kita tidak boleh zalim demikian. Syariat Islam nek wong sing bener-bener memahami syariat Islam badi wedi takut meskipun tidak ada orang yang tahu, ojo kita diancam demikian. Zalim jualan kain, kecuali memang sudah sepakat Pak Bu niki buahnya apik banget lho Bu, ning niki sing tengah rada mentah. Sing tengah rada ana bosok sithik, nek gelem nggih mang tumbas, nek mboten nggih mboten napa-napa. Nek sing tuku kok rido, ora apa-apa, halal. Wis wong padha ridone ta niku. Jujur ta Pak niku mamane. Ning ya wonten mboten sing dagang ngoten niku. Niki apik banget, njabane ning jerone rada mentah cilik-cilik lho Pak. Nek gelem ya mang tumbas, nek mboten nggih ya ana satuku. Ini malah padha anu nih, padha pangertenan. Ning nek pamane jerone apik, njabane apik banget. Nah, ternyata jerone ini ketoke untung, ning keuntungannya haram. Ndak halal. Mbuh engko sing marake untung ki marake ra iso nggo tuku meneh. Mbuh engko ki sing keuntungane marake menggo dandan ning rumah sakit. Nah, itu mesti karena ndak barokah. Maka ini Islam Al-Qur'an bimbing kula panjenengan sedaya. Tidak ada yang menyulitkan di dalam Islam, mboten nonton sing nyulitkan, wonten mboten sejarah bar poso terus mati. Masalah justru malah sehat lho niku ya, kalau mbek ditaturaken. Bar poso iku malah terus awake ending gitu. Sehat. Syariat Islam mboten demikian. Wonten mboten kon salat ning malah bar salat terus rugi, mboten nonton. Kita mungkin nek ngertos rahasia, ngertos hikmah syariat Islam tentang sholat nek dibuka kabeh oleh Nabi mungkin wah wong kira bakal ninggalaken sunat. Salah satu nih ngono syariat itu wis manfaat fisik ya apik, wis ganjarane matekrok-tekrok gede banget. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ganjaranipun rong rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya. Maka kesulitan apapun dalam Islam maka hanya berasal dari manusianya sendiri. Karena hawa nafsu manusia itu senengi kepenak ning ra gelem rekoso. Kepingin masuk surga ning ra gelem melaksanakan syariat Islam. Ya kepingin sugih ning gambut gawe. Nah niku napa niku? Karepe sinten? Ayo angel. Kepingin di anak ning ra duwe apa niku? Nah, usaha kepingin duwe sugih kok meng ning omah wae. Ku nak yo rezeki niku tiba mak lebok ngono. Tidak demikian. Niki sakniki nggih wonten nggih. YouTube niku ketoke meneng wae ning omah bulane main gon niku. Sakniki main model online niku to. Ketoke rambut gawe ning bulane miliarder. Zaman sakniki. Namun tidak demikian. Akibat pemahaman yang tidak mendalam, usaha minim dalam mencari ilmu dan petunjuk, atau hal yang mengotori hati mereka membuat hati mereka gelap sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran yang datangnya dari Islam. Artinya ada kalanya seseorang telah berusaha maksimal, boten lalai memiliki pemahaman kuat didukung oleh prasarana dan pengetahuan yang banyak,
namun di dalam hatinya tersimpan dosa-dosa sehingga dia terhalang dan tidak dapat melihat kebenaran. Maka salah satu seseorang boten saged ningali kebenaran itu karena tertutup dengan dosa. Tiang boten saged mangertos keutamaan sholat wajib, sholat berjamaah, boten saged maksimal, itu bisa jadi karena tertutup dengan dosa. Awak dewe badhe nindakaken ketaatan kepada Allah itu kok terasa berat, maka salah satunya karena barangkali sing ngebot-botinnya karena dosa. Karena itu, jika seseorang sulit memahami suatu masalah, padahal dia telah mengkaji dan meneliti pendapat para ulama, maka sesukianya dia memperbanyak istighfar. Setelah diteliti, ana ruwet rentengin kehidupan, yo belajar agama yo pun cukup, konsultasi sama yang berkepentingan juga sudah pakarnya juga cukup, neng kok tidak keluar jalannya, durung bisa menemukan sesuatu yang diinginkan, maka para ulama menasihatkan memperbanyak istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya sehingga hatinya kembali bersinar. Kembali hatinya bisa mudah menemukan masalah yang dialaminya. Banyak istighfar. Nabi saja yang sudah terjaga dari dosa yang diampuni yang lalu dan akan datang, bagaimana banyak istighfar beliau. Ada hadis yang mengatakan sedina sewengi ping 70, ada yang 100 kali. Maka hendaknya kita yang jauh dari sahabat, dari orang-orang saleh, maka hendaknya kita perbanyak istighfar. Bahkan Nabi bersolat pun beliau istighfar. Bertindakan ketaatan. Barangkali untuk mengajarkan kita mbok menawa anggenipun salat itu terdapat kekurangan. Mungkin le salat menika pikirannya ten Masjid Al-Falah, ning hatinya di luar masjid. Sehingga kurang kusuk, maka ketika bersolat Nabi ajarkan istighfar. Maka ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah, karena hendak membela orang-orang yang berkhianat. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini An-Nisa 105 106. Kalau jadi takdirkan seorang hakim nek maca surat ini mungkin tidak mau mendolimi seseorang. Itu sungguhnya kami menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya mengadili antar manusia dengan yang diwahyukan oleh kepadamu, dan jangan menjadi penantang orang yang tidak bersalah. Nantang wong ra salah kok jadi salah. Sing bener malah ke penjara, sing salah malah guyu-guyu, ini ndak adil. Sing salah malah susah, bener susah gitu. Sing bener sing malah susah gitu. Sing salah malah guyu, ini dunia ndak adil. Maka disindir oleh Allah, maka supaya jangan membela orang yang berkhianat. Mohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha
pengampun lagi penyayang. Ini petunjuk tentang peringatan bimbingan Al-Quran kepada mungkin kita semua, khususnya juga para hakim. Jadi dosa dapat membuat hati tidak mampu melihat kebenaran Al-Quran Siratal Mustaqim. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Pada orang yang tidak mendapat hidayah, itu orang-orang yang ketika membaca Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran kia ayo ming cerita, Al-Quran hanya ming dongeng orang-orang yang terdahulu. Bahkan yo sebagian ada cerita, ada hukum-hukum yang sangat adil, lurus. Maka hal yang terpenting yang penulis sampaikan di sini nggih menika, agama ini adalah jalan yang lurus, luas, yang dapat menampung semua manusia yang melintas di atas Al-Quran dan Sunnah atau penganutnya. Maka Al-Quran itu sangat luas karena mencakup semua hukum yang di atas berbagai kejadian. Hukum kecelakaan, hukum membunuh. Maka hukum membunuh juga ini dibunuh lek sengaja. Nek mboten, nah tetap kena diat. Nek mboten sengaja. Hukum mencuri ya juga harus ditegakkan. Nek mencuri dengan jumlah tertentu, potong tangan. Maka Rasulullah SAW diutus hingga hari kiamat, jika muncul suatu kesulitan, maka itu disebabkan oleh kurang atau lemahnya pemahaman kita, atau oleh masalah-masalah yang berkecamuk dalam hati sehingga hati tidak dapat melihat kebenaran. Maka kesimpulan dari surah Yasin ayat yang keempat ini, yang pertama, syariat Nabi Muhammad SAW adalah lurus. Yang kedua, sesuatu disebut menyimpang atau buruk niko berdasarkan sejauh mana bertentangan dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menyimpang atau tidaknya kita ini standarnya itu nyimpang saka Al-Quran dan Sunnah menapa mboten. Kemudian ayat yang kelima, tanzilal azizir rahim, yang diturunkan dengan demi bagian oleh Sang Maha Perkasa, azizir rahim, yang perkasa lagi maha penyayang terhadap makhluknya. Wis perkasa, penyayang. Wah, ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada penguasa, mungkin Pak Presiden, kok dia penguasa dan penyayang, berarti meniru sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka jika di Al-Quran adalah sesuatu yang diturunkan secara proses, yaitu Sang Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi ketika diturunkan di dunia itu bukan langsung maklek, tetapi berangsur-angsur sesuai dengan proses peristiwa yang ada pada di dunia ini. Maka ini kami menurunkan Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 106. Kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam mengungkapkan turunnya Al-Quran digunakan kata anzal, telah turun.
yang merujuk pada kondisi terakhirnya. Jadi dengan mempertimbangkan kondisi terakhirnya, Al-Quran telah turun semuanya. Sedangkan mempertimbangkan prosesnya secara berangsur-angsur, maka Al-Quran diturun bagian demi bagian. Maka hadirin yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara Al-Aziz, Sang Maha Perkasa, adalah kerajaannya menurut tafsir Jalalain. Maksudnya Allah adalah zat yang maha perkasa, maha berkuasa dalam kerajaannya dan tidak berada di bawah kekuasaan siapapun. Dalam kesempatan lain, penulis pernah menjelaskan bahwa Al-Aziz adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaan di sini memiliki 3 makna, yaitu Al-Izzah, Al-Qadar. Perkasa dalam kemampuan. Allah itu dalam Al-Aziz, dalam di sini maksud penulis, perkasaan di sini memiliki 3 makna. Yang pertama, Al-Izzah, Al-Qadar. Perkasa dalam kemampuannya. Yang kedua, Al-Izzah, Al-Qadar, perkasa dalam kekuasaannya. Dan yang ketiga, Al-Izzah, Al-Imtina, perkasa dalam ketangguhannya. Izzah Al-Qadar artinya Allah memiliki kemampuan yang maha besar dan maha tinggi. Al-Izzah Al-Qadar artinya Allah juga adalah zat yang menundukkan dan mengalahkan segala sesuatu. Kalau Allah itu mengalahkan segala sesuatu, maka tidak boleh kita itu minta tolong dalam hal manusia tidak mampu kepada manusia. Al-Izzah, Al-Imtina, artinya Allah maha tangguh dan tidak dikalahkan oleh apapun. Dialah Allah yang maha perkasa dan Allah tak akan tertimpa keburukan. Mungkinkah sang pemilik kekuasaan tertimpa keburukan? Boten mungkin. Jadi pernyataan tafsir Jalalain kerajaannya itu tidak menunjukkan seluruh aspek keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim, maha penyayang, adalah terhadap makhluknya Allah itu maha penyayang. Walaupun Allah memberikan nyawa, kita diberi rezeki, kita diberikan kebutuhan kita, saking sayangnya Allah, seandainya manusia itu ngeyel, kon sholat tidak mau, kon poso wegah, kon taat kepada lendak mau, masih sayangnya Allah, Allah tidak langsung memberikan sanksi. Saking sayangnya Allah, masih diberikan minta maaf, masih diberi kesempatan bertobat. Bayangkan kalau Gusti Allah menika langsung mboten sayang ketika mboten taat, langsung mendapat sanksi, maka lenyaplah kita ini. Wong menika sek dilakukan perintahkan salat, sapa sing wonge ra salat 1 kali waktu badhe langsung pincang. Kira-kira wedi mboten? Wedi mboten? Ono syariat kon salat kok sanksinya langsung cash. Barang siapa yang melanggarnya langsung sikile keteklik itu. Maka ini tentu orang akan kabeh do salat. Tetapi sayangnya Allah luar biasa, masih diperingatkan, diberikan tobat, dinasihati melalui mungkin alim ulama.
Maka penulis setuju bahwa kasih sayang yang dimaksud di dalam ayat ini bersifat umum karena tidak dibatasi oleh keterangan apapun. Allah Subhanahu wa taala penyayang pada semua makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun di bumi kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Wong cecak wae sing penek sing merabat ning tembok rezekine malah hewan sing iso mabur. Terus didai manuk kae. Bahkan orang kafir sekalipun, orang yang tidak percaya kepada Allah pun masih diberi rezeki. Wonten sing non Islam sing duwite akeh, sing luwih sehat, wonten mboten. Ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun itu kalau orang kafir hanya sebatas di dunia saja. Tetapi di akhirat itu mempertanggungjawabkan, yaitu kekafirannya. Mereka dikaruni akal, mereka juga di kesehatan, anak, harta, pasangan hidup. Ini adalah kasih sayang yang bersifat umum. Adapun yang khusus bagi seorang mukmin itu tersurah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Wa kana, dan penyayang pada orang-orang yang beriman. Al-mu'minan rahimah. Dia penyayang pada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan penurunan Al-Qur'an kepada kedua nikmat tersebut untuk pengisyaratan kewajiban mengerjakan semua kandungan Al-Qur'an. Wong sing nolak, orang yang menolak mengerjakannya, dia akan berhadapan dengan Sang Maha Perkasa yang akan menghukumnya dengan keperkasaan dan kekuasaannya. Nek ngeyel yang sangat, yaitu absolut. Dengan kata lain, ayat ini mengandung ancaman, karena di antara Al-Qur'an itu juga ada ancaman. Adiwe diseneni, Al-Qur'an nyeneni, Rasulullah diseneni Gusti Allah melalui ancaman. Dunek-unek ki ancaman. Nek menindakaken akan diberi ganjaran. Yaitu ancaman kepada siapa? Kepada orang-orang yang menentang Al-Qur'an. Karena kata tanzil dilekatkan pada kata Al-Aziz. Jika seorang berkata berita ini dari orang yang perkasa, maka ini adalah peringatan dan ancaman agar pendengar tidak menentangnya. Jadi ayat ini mengandung peringatan dan ancaman untuk tidak boleh menentang Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Zat yang Maha Perkasa. Wong awak dhewe ning donya iki ada keputusan ojo nglanggar lampu merah, engko ndak napa ini diancam di ini aja taat undang-undang Indonesia. Nek ning Arab Saudi ngelanggar lampu merah di penjara, undang-undangnya langsung cash. Tenane Pak, kula pun nate di penjara gara-gara nglanggar lampu merah ten Arab Saudi. Intiwe do wedi. Ning nek Indonesia diterapkan penjarane kok kan wong mboten. Kan wong sing do nglanggar akeh. Bayare nek ra kleru nebusi 300 selawe rial. 300 pes 4.000 ki pinten? Sak yuta sekian. Gitu. Karena wong Indonesia nggih, kula nggih wong Indonesia jadi nggih. Dalane gedhe, sepi, maune ra ana wong, bolane mburine ana patroli.
Wis kon mandek mobil tinggal, kula nampak jeep ning nggon kerangkeng. Kula berarti mantan narapidana Saudi. Nah. Rumiyin pengalaman hidup. Cuman ya berapa jam. Ini saja hukum demikian do takut. Sing menjata maha kuasa ning dunia saja. Nah ini yang menurunkan zat yang maha perkasa seluruh bumi dan langit ini. Maka bagi yang menentangnya, oke, sanksi. Harusnya kita lebih takut. Maka Ar-Rahim mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai rahmat bagi makhluk. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk melebihi kasih sayangnya yang mewujud dalam menurunkan Al-Quran. Maka kehidupan menika berkat Al-Quran. Ada berkat Al-Quran, baik kehidupan hati, badan, individual maupun sosial. Dengan kata lain, ayat ini mengindikasikan bahwa semua ajaran syariat adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba wong urip dunia ini tidak ada aturan Al-Quran, bebas tidak memakai Al-Quran, maka nanti akan kacau balau. Maka turunnya Al-Quran ini adalah juga salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sebagian dunia barat hidupnya bebas tanpa aturan, sing penting wong wedok no lanang seneng do melakukan hubungan badan wis mbuh. Maka kalau kita umat Islam pedoman Al-Quran, ini boleh, ini tidak boleh. Maka salah satu turun Al-Quran itu adalah merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong urip niki nek ora ana aturane, wah bebas. Sing kuat akan melindas yang lemah. Jika kita bertanya, di mana wujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hukum potong tangan bagi pencuri? Di mana rahmat Allah mencuri dipotong? Hukum rajam bagi pezina muhsan yang sudah menikah, hukum bunuh bagi pembunuh, dan hukum-hukum lainnya. Bagaimana ini? Jawabnya adalah yaitu realisasi rahmat dalam hal ini sangat jelas. Maka hukum potong tangan mengandung rahmat bagi pencuri itu sendiri dan orang lain. Rahmat bagi pencuri karena mencegahnya mencuri lagi, itu supaya kapok, rahmat dari Allah, dan menghapus dosanya. Yang kedua bagi pencuri tadi itu rahmatnya adalah supaya tidak mencuri lagi, dan yang kedua supaya menghapus dosa. Itu rahmat Allah. Jadi nek wis mencuri kemudian tidak mengulangi, kapok, potong tangan, itu bentuk rahmat Allah bagi si pencuri. Karena hukumnya had adalah menghapus bagi pelakunya. Selain itu hukuman ini membawa masyarakat kepada kebaikan dan membuat mereka terlindung dari bencana. Karena takut. Bukankah ini rahmat? Begitu juga dalam kisos, hal yang lain-lainnya. Semuanya adalah yaitu realisasi mewujudkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pencuri mau main kapok, ya dipotong dengan lenger nih, set, saya mencuri mana, potong sini, set. Nah, nek, ini nyuri pilih nek, niki dia, angel tadi. Maka ini keuntungan bagi pencuri, yaitu yang pertama adalah kafaratnya, yaitu potong tangan. Wallah alam itu. Pencuri yang dipotong tangan itu yang mencuri kelas apa nggak tahu. Kalau mencuri serandal tak kira nggih dereng nggih. Mungkin nyuri serandal sing mungkin bertonton mungkin nggih. Wallah alam ya. Mungkin nyuri serandal sing jumlah itu
mungkin iso didumke sak Indonesia. Mungkin mau nyuri jambu, nyuri tebu, barang ini ya tak kira belum sampai dipotong tangan. Tetapi ada hadnya. Supaya apa? Bertobat, menggugurkan dosa. Jadi ayat ini mengisyaratkan ancaman bagi orang yang menentang Al-Quran, karena diturunkan oleh Sang Maha Perkasa yang akan membalas orang yang menentangnya. Sekaligus mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah salah satu, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kesimpulan ayat ini, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, pembicaraan Allah yang diturunkan oleh Allah sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga kalamullah bukanlah makhluk. Yang kedua, menetapkan Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Ar-Rahim yang lagi Maha Penyayang sebagai nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus efek yang dipraktikkan olehnya yaitu sebagai hukum. Yang ketiga, ancaman bagi orang-orang yang menentang Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan oleh Zat yang Maha Perkasa. Yang keempat, semua ajaran syariat adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ajaran yang menerangkan masalah had, sekalipun had niko hukuman ya, itu nek nyolong ya di batas tentu tangan, bunuh juga dibunuh. Nek berkaitan dengan mencuri juga sekaligus mengembalikan yang dicuri dan lain-lainnya. Dan ayat ini menetapkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran. Demikian saja yang dapat saya sampaikan sebagai badal beliau Ustaz Muslim. Semoga dengan beberapa tafsir dari yaitu para ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, betul-betul Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, yang betul-betul kita takut dengan ancaman Al-Quran dan semangat, yaitu janji-janji Al-Quran bagi siapa yang mentaatinya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.